saya bilang sama anak-anak, kalau kamu tidak bisa bilang bahwa saya lebih baik hari ini daripada kemarin, kamu buang-buang waktu kamu. Nah, saya ngelihat perbedaan antara orang yang pemain top sama pemain yang biasa. Pemain top tuh merasa apapun yang dikerjakan ini bukan suatu pengorbanan. Jadi kalau ada orang bilang ini bukan pengorbanan kita kerja, tidak. Kalau orang yang top itu memang suatu kebutuhan. Ketika saya bernapas oksigen, saya perlu oksigen, begitu juga dia kerja. Dia tidak pernah komplain soal waktu, soal apa, malah kita harus bilang kamu harus istirahat, kamu harus jaga kondisi kamu. Ya kan, itu yang membedakan. Welcome to Hassani Corner bersama saya Hassani Abdul Ghani. Hari ini kita ingin bincang-bincang dengan topik yang tetap menjadi topik yang menarik, yaitu saya menghadirkan seorang tokoh di balik transfer pemain. Tapi sebelum saya sapa siapa tamu saya ingin menyapa dulu partner saya, yaitu Zizi. Halo Zizi, apa kabar? Halo Hassani, apa kabar? Kabar baik? Ya, sehat ya? Sehat selalu Hassani? Ya pasti sehat lah. Kalau kita ada sakit-sakit, kalau yang di situ nggak pernah sakit. Selalu sehat? Selalu sehat ya. Oke, hari ini saya akan kedatangan seorang tamu, yaitu, apa ya saya mau sebut ya? Kalau Anda pernah nonton film di tahun 96 yaitu Jerry Maguire, Show Me the Money, inilah Jerry Maguire Indonesia. Halo Mas Muli, apa kabar? Terima kasih Pak Hari. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Mirip-mirip Jerry Maguire sih. Wannabe. Bisa dibilang itu memang film menginspirasi saya. Oh, yang menginspirasi Mas Muli. Awal-awal begitu, betul. Berarti tepat dong? Tepat, betul. Ya. Sebenarnya itu juga menginspirasi saya. Oh, itu Pak ya. Cuma saya nggak mau kita sama-sama bersaing. Kita ini udah berkenalan 23 tahun Pak, lebih Pak ya. Long time ago Pak ya. Dari muda udah agak tuaan gitu ya. Ya, dan kita masih dedikasi kita di olahraga gitu. Tos dulu. Siap, tos. Mas Muli inilah orang yang selama ini, mungkin kalau yang belum tahu, kalau kita tahu di Liga 1 di sepak bola Indonesia lah, inilah tokoh di balik pemain-pemain terbaik yang selama ini kita lihat, baik pemain timnas maupun pemain-pemain di Liga 1. Mas Muli, saya ingin bertanya, apa saja sih tugas seorang agen pemain? Seorang agen pemain kebetulan memang saya ini kan membawai perusahaan yang mempunyai sport management dan marketing Pak. Oke. Jadi salah satunya adalah agensi pemain atlet. Sebenarnya agensi yang kita pegang itu bukan hanya sepak bola, tapi ada atlet-atlet lain juga seperti bulu tangkis, berenang. Tugas sebagai agen spesifik di bola, sebenarnya saya jarang menyebut diri saya seorang agen, tapi sebagai manajer. Karena tugas saya 24 jam. Ya, tapi memang tugas pokok seorang agen adalah bagaimana mendapatkan tempat bagi pemainnya di klub yang sesuai, dan tentu juga memperjuangkan hak-hak pemainnya juga dari segi nilai, dari segi hak-hak mereka yang lain. Tapi sebenarnya tugas agen juga memastikan bahwa pemain juga melaksanakan komitmennya yang ada, yang telah mereka sepakati dengan klub. Jadi walaupun kita mewakili pemain, tapi kita juga memastikan membantu klub juga untuk mengawal pemain bagaimana mereka bisa maksimal di karir mereka. Jadi sebenarnya ada hal-hal lebih dari kadang-kadang dari soal visio mereka, soal protein mereka, sampai hal-hal sepatu juga kadang-kadang kita harus support. Sampai di situ ya? Sampai di situ Pak. Jadi memang ada agen yang sebenarnya simple agen, ya hanya negosiasi kontrak setiap tahun. Tapi ada juga agen yang juga tugasnya ya mereka 24 jam Pak. Ya sampai sepatu pemain, terutama pemain junior yang mungkin sepatu bola mahal-mahal, mereka mensuplai itu sepatu untuk mereka, suplemen mereka. Mungkin ada latihan-latihan tambahan. Nah, karena kita menjaga pemain ini bagaimana mereka bisa jadi pemain yang profesional, bukan hanya sekedar kata-kata aja. Dan mereka juga harus strict menjaga tubuh mereka juga, merawat tubuh mereka supaya bisa maksimal juga, Pak. Hassani, saya mendapat data bahwa ada satu agensi pemain yang memiliki lisensi FIFA. Level Up Asia adalah agensi bermain sepak bola profesional yang berbasis di Indonesia. Agensi ini didirikan oleh Dusan Bogdanovic pada tahun 2020.
itu partner saya mengatakan, saya kepingin tahu juga nih dari Pak Muli. Setahu saya, selain Dusan tadi, Pak Muli juga sudah punya license FIFA. Betul, baru-baru ini Pak. Sebenarnya FIFA baru menerapkan ini strict. Sebenarnya dulu ada memang dikeluarkan 10 tahun yang lalu memang ada license FIFA yang mereka keluarkan tes. Tapi akhirnya ada mungkin 10 tahun terakhir mereka terapkan, mereka bilang ini bukan agensi tapi adalah intermediary. Jadi siapa aja bisa menjadi agen FIFA. Dan banyak orang-orang yang maksudnya bekerja sebagai agen FIFA karena mereka bisa klaim diri mereka adalah intermediary. Sejak tahun 2023 ini FIFA mengadakan tes pertama itu bulan April, itu kalau nggak salah Dusan itu lolos. Dia ikut tes di sini. Dan saya kebetulan ikut yang bulan Oktober. Tapi sudah pegang license? Alhamdulillah dapat juga, Pak. Pertanyaan saya, apa sih kegunaan license itu kalau buat Mas Muli sebagai as the company? Kalau FIFA mungkin ingin memastikan bahwa kita tuh update dengan situasi yang ada, update dengan peraturan-peraturan yang ada, dan juga saya mungkin juga harus mengakui banyak juga agen-agen yang tidak begitu mengenal apa kewajiban-kewajiban mereka, peraturan-peraturan yang ada. Jadi mungkin hanya sekedar deal negosiasi. Jadi hal-hal itu banyak yang diatur oleh FIFA. Jadi dengan adanya tes ini yang terakhir ini memastikan bahwa setiap agen itu update dengan apa-apa aja peraturan yang ada, kewajiban mereka apa, hak mereka apa, termasuk terhadap pemain juga. Dan kalau saya pun mendapat license itu bulan Oktober, itu ada modul-modul yang saya harus terus pelajari, Pak. Jadi selama setahun itu ada modul-modul yang saya harus checklist. FIFA memastikan bahwa saya update dengan ini, mengikuti juga. Jadi intinya tidak berhenti belajar lah Pak. Terus semua itu dengan peraturan-peraturan baru. Artinya dia ingin membuat satu standarisasi. Betul. Supaya ini tertata dengan baik. Cuma jujur memang ada beberapa hal yang memang setiap negara mungkin berbeda-beda. Diharapkan punya ada implementasi masing-masing. Tapi paling nggak ada guidelines dari FIFA yang ya begini. Nanti selebihnya diadaptasi. Saya lihat di kedepannya diadaptasi dengan di setiap negara yang ada, Pak. Kan saya lihat ini kalau standar FIFA kan universal. Karena kan dia ke seluruh dunia. Betul. Kalau Mas Muli yang di Indonesia, dalam menghadapi menjalankan standarisasi yang dibuat oleh FIFA ini apa kendalanya? Kalau melihat kondisi pasar di kita. Kalau untuk atlet-atlet internasional tidak ada masalah, Pak ya. Tapi ada beberapa peraturan dari FIFA yang di-challenge seperti di Jerman, itu akhirnya mereka berhasil, akhirnya lokal rule, akhirnya mereka menyesuaikan dengan yang ada. Ada di beberapa federasi ini ada beberapa peraturan yang di-challenge. Ya kan dari fee, ya kan karena banyak orang bilang ya mungkin start di sini mungkin penghasilan tidak seperti di Eropa yang ratusan juta dolar. Ya kan di sini mungkin ada pemain yang masih digaji 3 juta, 5 juta per bulan juga ada. Ya kan. Jadi bagaimana seorang agen bisa hidup dari sekian persentase, bisa hidup disesuaikan dengan di sana. Ya kan apalagi ada banyak beberapa agen yang ini komplain ini bukan dari saya aja, ada agen-agen di Eropa yang mereka sudah mendukung nih anak-anak yang dari umur 16-17 beli mereka sepatu, mereka apa, mensupport mereka. Bagaimana ini hal-hal seperti itu. Jadi ya saya ke depannya nanti ada penyesuaian saya. Ini asumsi saya. Tapi seperti Pak Hasan bilang peraturan itu universal. Tapi saya udah lihat di beberapa federasi yang di-challenge dan mereka berhasil menang dengan challenge mereka itu. Ya kan. Untuk sekarang saya rasa emang ya masih terjadi hal yang sama, banyak orang yang work under the table, Pak. Iya, karena kan kalau sedikit saya sharing, kalau kita lihat di Amerika, itu kan beberapa sistem dia buat seperti salary cap misalnya. Itu kan ada standar, ada minimum. Maksimumnya bukan maksimum. Artinya cara pembelanjaannya yang dikembangkan. Nah, kalau di kita kan itu kan bukan wilayahnya FIFA sebenarnya, itu wilayah masing-masing negara. Melihat kondisi dari masing-masing kekuatan liganya sendiri. Dari ekonomi size negaranya tersebut. Kira-kira kita akan menuju ke sana nggak, Mas Muli? Kalau kan ini tadi ada pemain kadang underpaid. Kadang-kadang ada yang terlalu overpaid. Kalau saya selalu percaya dengan free market, akhirnya biar supply dan demand yang menentukan nanti bagaimana. Ya kan? Karena akhirnya apapun itu, di mana ada peraturan, ada cara yang untuk melewatinya. Selalu mereka mencari jalan untuk bagaimana melewatinya. Kalau saya bilang
kita membuat salary cap. Mungkin Pak Hasani tahu apa yang terjadi kalau bisa salary cap. Mungkin banyak deal-deal yang under table. Saya lihat juga di Amerika banyak yang akhirnya mereka mungkin tidak bayar pemainnya, orang tuanya dibeliin truk untuk bertani, dibeliin rumah. Jadi banyak jalan hal seperti itu. Tapi saya percaya dengan free market. Coba ada beberapa hal, satu yang kemarin di peraturan FIFA mungkin banyak di-challenge beberapa negara karena ada mempagari maksimum salary. Nah, dan kami dari agen-agen mungkin merasa, kenapa kami yang di maksimum salary? Kenapa nggak pemain juga? Kenapa nggak orang yang CEO di perusahaan juga dibatasin berapa maksimum yang dia bisa dapat? Ya kan, itu menjadi protes dari, karena terkadang itu hanya karena ada 2-3 agen yang besar di dunia. Bisa jadi, atau juga kalau saya pelajari dengan salary cap, itu bukan batas belanja orang, bukan batas gaji orang, tapi batas belanja secara keseluruhan. Iya. Jadi bagaimana sebuah klub dikasih uang sebesar ini, dia bisa membelanjakan jumlah pemainnya. Iya, betul. Nah, kalau di sepak bola kan dikenal dengan financial fair play kan. Betul. Itu lain lagi kan. Iya. Perbedaan-perbedaan. Iya. Ya, kita nggak bahas itu dulu. Nah, ini ada pertanyaan, faktor apa yang harus dipertimbangkan untuk mentransfer pemain? Kalau saya sebagai manajer, kalau sebagai agen mereka, pertama saya mulai apakah pertama adalah ketika kita berdealing dengan pemain-pemain muda, bahwa jam terbang itu penting. Oke. Menempatkan mereka di environment yang tepat. Ya, kadang-kadang memang tidak ada guarantee, jam terbang itu tidak ada guarantee juga, karena semua harus fight. Bagaimana mereka di environment yang tepat. Ya. Kedua, tentu akhirnya kita bicara soal salary. Tapi karena salary itu memang bagi saya, walaupun kelihatannya itu prioritas, mungkin itu lebih prioritas ketika pemain itu sudah populer, ketika banyak demand, atau ketika juga sudah usia sudah cukup tuh. Kalau pemain muda saya rasa lebih ke jam terbang. Dia di environment yang tepat itu sudah cukup bagus. Contohnya banyak pemain Indonesia sekarang yang rela mungkin digajinya mungkin dibayar cuma setengah untuk pergi ke luar negeri. Ya kan, oke. Kita bicara soalnya mereka percaya nanti itu uang datang belakangan. Ketika mereka jadi pemain yang bagus, nanti itu uang itu bakal datang. Ya, tapi memang kalau kita melihat pemain-pemain yang sudah top, tentu kita ada bicara soal harga. Ya kan, nah memang selama ini saya sebagai agen banyak memang menerima bahwa ini emang gara-gara agen nih harga meroket. Tentu ada faktor dari agen adalah memaksimalkan. Pak, tentu ada batasnya juga. Nggak mungkin saya tawarin orang satu pemain Indonesia sekarang dengan gaji saya minta 10 miliar, nggak ada yang mau gaji, Pak. Kemampuan ekonominya nggak ada. Tapi memang kadang-kadang sekarang pemain itu ngobrol, Pak. Itu berapa? Pemain timnas sekarang udah saya ngobrol, lu gaji berapa? Mereka udah ada standar sendiri di pikiran mereka. Dan kadang-kadang banyak juga pemilik klub yang menghubungi pemain langsung dengan tawaran itu. Betul. Jadi kadang-kadang saya udah dibatasi pemain, bos kalau bisa harga segini ya. Loh, kenapa? Saya udah tawarin gitu kemarin sama dia. Tapi saya mungkin nggak mau ke tempat ini. Kalau bos bisa cari saya tempat lain, bisa nggak harga segitu? Ya, memang itu akhirnya tugas saya, Pak. Pinter-pinter lah. Pinter-pinter saya. Kadang-kadang ada pemain yang akhirnya saya nggak sepakat, saya putus hubungan karena juga di luar realita, di luar pemain yang sudah dicadangkan selama setahun jarang main misalnya. Tiba-tiba dia bilang, wah saya bos kalau bisa tahun depan bisa 2 kali lipat ya. Terus bilang bagaimana? Ya kan? Bagaimana itu bisa masuk akal itu bagaimana ya kan? Cuma itulah tugas saya, Pak. Emang tugas saya bilang bahwa yang rakus itu adalah manajernya. Yang ini itu tugas saya lah untuk, nggak mungkin kan ada hal-hal internal yang kita ekspos keluar. Tapi saya juga mendidik pemain juga untuk lebih berpikir, Pak. Ya kan? Jadi Mas Muli ini boleh saya katakan agent merangkap manajer. Sama saya lebih suka kata manajer, Pak. Manajer. Ya, karena kan konsep pengetahuan saya nih, kalau manajer kan dia memidangin 1-2 pemain. Betul. Tapi kalau agensi kan dia memidangin banyak pemain yang nanti berhubungan tidak langsung ke pemain tapi bisa melalui manajer kan gitu. Iya, termasuk iklan-iklan juga. Oh ya, kan kita berbicara sepak bola ini atau tokoh atlet ini kan tidak berbicara income dari gaji doang. Betul. Tapi banyak kali endorse yang bisa dilakukan. Betul. Dan itulah tugas agensi dan itu. Iya. Mas Muli, aku ingin tahu nih. Sejauh ini siapa pemain termahal yang pernah Mas Muli? Dulu saya sempat pegang pemain termahal di bawah saya, tapi memang semua tuh ada dunia ini berputar lah. Sekarang banyak pemain muda yang mahal-mahal juga, lebih tinggi-tinggi. Sekarang dulu ya termasuk Evan Dimas, salah satu pemain termahal saya, ya kan. Tapi sekarang sudah banyak pemain-pemain muda seperti
Ya pemain-pemain yang ada di Sintayong sekarang itu udah mahal-mahal semua Pak. Jadi pemain yang dulu muda-muda sekarang jadi pemain timnas di senior itu Ya. U23 itu sekarang naik ya. Karena patokannya juga timnas merupakan satu faktor juga untuk Nah ini yang ingin saya edukasi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kan berpikir gini, dengan terpilih sebagai pemain timnas, bukan sekedar membela negara. Untuk negara iya, Ya. untuk federasi iya. Namun kalau kita berbicara ini tolong dibantah kalau saya salah ya. Ya. Kan untuk seorang karir profesi pemain, dengan tentu. dia terpilih sebagai timnas, itu kan ada pengakuan kalau dia profesi dia atau karir dia sudah ada di value yang benar, maka harga pemain dia ada di situ nilainya, benar nggak? Betul, saya rasa untuk pemain bola prioritas utama mereka, cita-cita mereka adalah mewakili negara mereka. Timnas itu suatu yang ultimate. Tentu kita bicara level kita bicara dengan pemain Argentina bukan hanya make it to the national team, tapi become juara dunia. Tapi semua atlet rata-rata mewakili negara menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik di negara dia. Contoh aja ketika saya mau jual pemain ke luar, yang mereka tanya adalah pemain timnas. Karena pemain timnas itu merupakan simbol bahwa mereka adalah pemain representasi terbaik di negara mereka. Ya, dianggap terbaik dari yang terbaik kan? Dan terbaik yang terbaik. Maka dia terpilih sebagai timnas kan? Betul. Ngapain saya cari-cari yang lain? Kalau saya udah jelas ini udah ada scoutingnya sendiri, udah ada prosesnya sendiri. Lahirlah pemain timnas. Oke, sebelum saya kembali ke Mas Muli, ini menarik ini. Saya ingin ke Zizi dulu. Zizi mau kasih info kita apa ini? Ya, Sandi, saya ingin menginfokan agen pemain sepak bola terkaya di dunia. Dan berikut ada daftar 5 agen sepak bola terkaya di dunia berdasarkan perkiraan kekayaan bersih mereka. Yang pertama adalah Jorge Mendes dengan kekayaan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah Jonathan Barnett dengan 800 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya Volker Struijk dengan 700 juta dolar Amerika Serikat. Scott Boras dengan 600 juta dolar Amerika Serikat. Mino Raiola yang meninggal pada 30 April 2022 dengan kekayaan 500 juta dolar Amerika Serikat. Mendes dan Barnett adalah 2 agen sepak bola terkaya di dunia. Mereka mewakili banyak pemain sepak bola top dunia dan telah terlibat dalam beberapa transfer pemain terbesar dalam sejarah. Mas Muli masuk nggak ke salah satu? Jauh sekali bumi dan langit. Tapi satu hari boleh dong. Ya, kenapa tidak Pak? Tapi ini Kan kalau impact sepak bola kita, industri kita jalan dengan bagus, kan orang-orang seperti Mas Muli ini termasuk orang yang bersamaan kan naiknya kan. tentu Pak. Saya udah ngerasain di mana 20 tahun yang lalu saya harus ngetok pintu meyakinkan siapa tuh Bambang Pamungkas, siapa tuh Jonathan, pemain bulu tangkis, Taufik Hidayat. Itu belum mereka rata-rata iklan, semua komersial rata-rata pakai pemain sinetron. Saya udah merasa mungkin olahraga itu sudah mulai. Dan saya merasa industri olahraga kita itu 10 tahun mungkin di belakang Eropa atau Amerika. Setuju. Dan kita bakal menuju sana suatu saat. Tapi saya nggak tahu berapa lama. Tapi saya lihat banyak perkembangan Pak. Saya ingat Pak dulu Pak, tahun 2001-2000 ketika saya bekerja di perusahaan IMG, kita bantu PSSI, itu kalau nggak salah untuk siaran langsung liga, Mesti kita bayar. kita yang bayar TV ya. Kita bayar 50 juta kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Ya kan sekarang ratusan miliar Pak untuk TV right. Jadi ternyata olahraga itu sudah berkembang. Ya karena saya harap suatu saat ini bakal berkembang. Emang tujuan saya gabung di dunia ini Pak, satu adalah mungkin kedengarannya klise. Pertama adalah bagaimana merah putih Pak. Karena saya sebagai penggemar olahraga, tujuannya adalah merah putih. Kedua, bagaimana atlet-atlet ini bisa sejahtera. Ya. Karena ketika mereka rata-rata atlet-atlet ini usia 35 tahun mereka pensiun. Sementara di karir yang lain 35 tahun adalah lagi nanya-nanya karir mereka. Kita lihat Elias Pikal bagaimana karirnya setelah dia juara dunia. Jangankan Elias Pikal, Mike Tyson aja bisa bangkrut. Ya. Iya kan? Nah, ini yang saya kerjakan selama 23 tahun ini bagaimana atlet-atlet ini bisa sejahtera. Tentu mereka harus sejahtera. Kenapa? Kalau mereka sejahtera, banyak lagi anak-anak muda sekarang, Bapak lihat sekarang dibanding SSB zaman dulu mas sekarang, orang-orang tua dari menengah ke atas sudah nganter anaknya. Ya. Karena mereka lihat bola ini bisa hidup, dari olahraga ini mereka bisa hidup. Iya. 20 tahun kita lihat olahraga ini, ya ngapain nak kamu olahraga? Mending kamu lanjutin usaha bisnis papa, atau kamu sekolah, atau kamu mana. Nah, tapi bagaimana kalau kita bisa menghasilkan atlet-atlet yang sukses dan sejahtera, dan anak-anak ini melihat sebagai idolnya, sebagai ikonnya. Mereka bilang, saya juga mau seperti itu. Setuju Mas Muli. Karena ya sedikit memorial antara kita. Saya kan pulang 2001. Jadi saya lihat salah satu yang membuat saya pulang karena ada AMG di Indonesia yang sendiri yang mengangkat olahraga kita yang kemarin dikelola
amatiran dengan AMG datang buka kantor di Indonesia, dia coba membangun apa istilahnya warna baru, yaitu membawa sepak bola dengan Liga Danhi waktu itu, Betul. Liga Bank Mandiri kan gitu. Nah, pada saat itu juga saya tahu dia yang bayar TV belum bayar kita. Betul. Sampai tahun 2000 berapa gitu, akhirnya ANTV membeli right. Betul. Ya. Ya. Nah, salah satu saya pulang ke Indonesia diajak Pak Erik itu karena kami ingin yang sama. Pak Erik pertanyaan pertama ke saya adalah, Bang, kalau kita bangun perusahaan sport, siapa kira-kira yang abang mau itu? Gue bilang gue musik kalahin AMG. dia bilang gini, Bang, lu jangan mimpi terlalu gede, Bang, AMG itu besar. Gue bilang dia besar, tapi dia nggak kenal ini Indonesia. Gue tahu cara dia kan di Amerika, gue orang Amerika, gue bilang. Ya. Tapi gue lebih kenal trik-trik Dengan apa lokalnya gitu. Ya itulah cita-cita, namanya cita-cita kan. Saya bosnya waktu itu James White ya Pak. James White. Padahal kita teman-teman kan. Oke, itu sebuah memori. Ya. Tapi karena itulah berarti sama kita. Tujuannya kita pulang ini kita mau sumbang sesuatu buat negara ini. Mas Muli, saya ingin tahu. Dengan Mas Muli memilih dari AMG akhirnya membangun perusahaan sendiri, MSG. Madison Square Garden. Madison Square Garden, bukan. Munial Sport Group. Oke. Itu menjual nama orang tua saya Pak. Kalau kami di New York itu Madison Square Garden. Madison Square Garden. Mas Muli, apa kira-kira seberapa menguntungkan bisnis agent ini? Saya ngalamin ini budaya Pak perjuangan dari tahun 2001 2002 ya kan, di mana saya juga background saya sebenarnya S2 Finance Pak. Ya. Saya kerja di bank 97. Saya lanjut S2 ngambil, orang tua saya bilang, teman-teman kamu ini udah jadi direktur bank semua, kamu kerjaan apa nih? Iya kan? Udah orang tua juga mulai menanyakan, kamu olahraga tuh belum dianggap Pak. Ya kan? Dan ya itu alhamdulillah pelan-pelan juga industri olahraga ini juga naik. Dibilang menguntungkan, tentu menguntungkan Pak. Tapi saya memang banyak juga saya cross subsidi. Tapi belum masuk yang kelompok tadi belum ada kelompok tadi Pak. Yang kata teman saya Zizi. Belum Pak. Tapi yang saya senang tuh apa? Saya bangun tiap hari saya punya antusias, saya happy, saya betul-betul passion dengan ini. Ya saya merasa soal keuntungan itu datang dengan sendirinya. Tapi mungkin yang nggak bisa dibayar Pak ya. Bagaimana saya semangat tiap pagi bangun lihat anak-anak kita main di timnas, ya kan bisa nembus, bisa juara bulu tangkis juga, Jojo Ginting bisa juara, itu kepuasan tersendiri Pak. Ya belum bisa menjadi penyanyi Pak Erick Thohir lah saya. Iya. Intinya saya konsisten jalanin dan saya nikmati. Tapi sama Erick Thohir lebih tipis lah ya. Beda jauh Pak, beda jauh. Mas Muli, saya kenal Mas Muli sebagai pribadi. Tapi karena saya mau wawancara, saya ingin tahu background Mas Muli terakhir gimana. Ada satu yang menarik buat saya bacain ini. Selama 18 tahun karir saya ini kata Mas Muli, memang alhamdulillah pelan-pelan saya memahami ciri-ciri seorang juara. Mereka karakternya akan berbeda dengan orang yang selalu komplain dan gagal karena orang lain, lingkungan, dan lain-lain. Jadi orang yang berhasil itu tidak cepat puas, selalu ingin maju. Saya suka bahasa ini. Betul. Itu salah satu filosofi yang Mas Muli bangun. Betul. Di company Mas Muli. Saya bilang sama anak-anak, kalau kamu tidak bisa bilang bahwa saya lebih baik hari ini daripada kemarin, kamu buang-buang waktu kamu. Nah, saya ngelihat perbedaan antara orang yang pemain top sama pemain yang biasa. Pemain top tuh merasa apapun yang dikerjakan ini bukan suatu pengorbanan. Kalau ada orang bilang ini merupakan pengorbanan kita kerja, tidak. Kalau orang yang top itu memang suatu kebutuhan. Ketika saya bernapas oksigen, saya perlu oksigen, begitu juga dia kerja. Dia tidak pernah komplain soal waktu, soal apa, malah kita harus bilang kamu harus istirahat, kamu harus jaga kondisi kamu, ya kan? Itu yang membedakan. So you create you talent untuk menjadikan value. Betul Pak. Dan saya lihat banyak karena saya tahu lingkungan Indonesia ini bukan lingkungan yang kondusif Pak. Jujur aja untuk kita ini dari segi human resource, lingkungan competitiveness. Ya kalau mungkin saya merasa kalau saya taruh anak-anak saya di Jepang, di mana karena untuk sukses lingkungan juga bantu. Bapak bawa Messi kemari,
6 bulan pertama dia masih main kayak Messi, Pak. Iya, iya. Habis 8 bulan dia udah makan nasi goreng, dia jam 10 malam dia udah makan nasi goreng sama saya di pinggir jalan ya, udah ya kan. Dia bakal turun karena lingkungan itu sangat faktor. Disiplin itu bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan. Iya. Untuk saat ini sayangnya Indonesia kurang dari segi lingkungan. Tapi kadang saya lihat suruh anak-anak untuk bukan kompromis, tapi kita harus punya solusi sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan suatu ideal itu bakal datang. Gitu ya. Jadi kita harus berimprovisasi. Siap. Dengan apa yang ada, kita maksimalkan yang ada. Dan satu yang saya bilang, jangan pernah merasa puas. Walaupun saya sekarang sama atlet-atlet saya, sama Evan Dimas, kalau bisa sama Hanif Syabandi, sama anak-anaknya yang udah umur 26-27 tahun, gaji udah miliaran. Saya masih terus mengingatkan mereka. Apa kamu udah merasa puas dengan posisi sekarang ini? Karena Ya. kalau puas, disitulah selesai. Berhenti dia jangan. Oke, Mas Muli. Kita masih panjang udah. Saya ingin ke Zizi dulu. Kalau menurut Zizi, apa saja ini tantangan yang dari pihak pemain menurut Zizi? Ya, Sani. Menurut data yang Zizi dapatkan, tantangan yang dihadapi agen pemain sepak bola. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Para agen bersaing untuk mendapatkan pemain terbaik. Yang kedua, korupsi. Agen pemain sepak bola harus berhati-hati untuk menghindari terlibat dalam korupsi. Selanjutnya, regulasi. Beberapa negara memiliki regulasi yang mengatur kegiatan agen pemain sepak bola. Selanjutnya, mengembangkan jaringan. Jaringan yang luas akan membantu agen pemain sepak bola untuk mendapatkan informasi, peluang, dan dukungan. Lalu, mengembangkan keterampilan negosiasi. Lalu, menjaga hubungan baik dengan pemain. Terakhir, menjaga reputasi baik agar lebih baik untuk mendapatkan pemain dan klub yang berkualitas. Begitu, Hasani. Oke. Saya nggak akan tanya ke Mas Muli. Tapi kita juga mengedukasi penonton kita supaya akan ada lagi muli-muli berikutnya. Udah banyak sekarang. It's another Jerry Maguire. Karena gini, istilah show the money is not only for you, for everybody. Tapi sepakat ya dengan apa yang Zizi katakan ya. Sepakat ya. Tapi saya mungkin tadi korupsi, saya nggak ngerti apa yang masuk Zizi tadi. Oh mungkin tadi itu yang bawah table. Bawah table oke mungkin ya. Betul, itu kan harus dihindarin. Betul. Jadi kan sebenarnya kan kayak FIFA atau semua federasi kan membuat aturan. Cuma kan banyak dilanggar oleh orang yang berpikir sesaat. Betul. Nah, itu kan sebenarnya itu yang membuat, kalau menurut pandangan saya, itu kalau diteruskan dia akan fail. Oh mungkin saya satu baru ingat, mungkin ada juga saya dengar cerita, ada beberapa agen sampai mereka mencas pemain sampai 50%, Pak. Hal seperti itu ya. Ini mungkin yang mau diluluskan oleh FIFA di semua general. Tapi saya ingat dulu Pak Fani, saya sebagai agen pemain, saya tinggal datang timnas latihan, saya tinggal pilih, karena persaingan tidak ada. Sekarang Pak, luar biasa. Sekarang baru dong muncul aja sudah ada agen lain yang megang agen lain. Jadi saya lihat memang omnya udah jadi agen kan? Ya, omnya jadi agen. Bagus, cuma itu berarti industri ini berkembang. Ya kan dan sekarang FIFA mengatur dengan menerapkan licensing agent ini. Orang tua yang tadi orang tua menjadi agen nggak bisa kecuali dia punya agen FIFA license. Dulu kan memang bebas. Siapa aja bisa ada pas zaman intermediary. Don't worry Mas Muli. Kadang-kadang nggak seperti Jerry Maguire show me the money aja. Money is not always untuk dikejar. Tapi legacy yang akan Mas Muli tinggalkan buat generasi berikutnya di sepak bola, itu orang nggak akan lupa. Mudah-mudahan, amin. Karena yang namanya Muli Munial ya atau MSG tadi itu akan tercatat. Mudah-mudahan Pak, walaupun saya merasa masih kecil pencapaian saya, tapi mudah-mudahan saya senang bagaimana industri ini, olahraga ini berkembang. Berarti kan industri berkembang Pak, makin banyak. Masih bagus kalau Mas Muli masih ngerasa kecil. Tapi publik, maka saya undang hari ini, karena saya udah anggap Anda itu seorang tokoh. Saya sudah teman 23 tahun Pak, kita Pak. Dari awal Pak ya. Jadi you somebody. Terima kasih Pak, saya walaupun saya belum merasa saya somebody, tapi saya terima kasih atas komplimennya, saya terima kasih. Oke. Nggak apa-apa, tetap berlanjut. Maksudnya apa yang bisa kita sumbang buat publik dan buat negara. Saya kembali lagi ke Zizi nih. Nanti saya mau tanya ke Mas Muli pendapat Zizi nih. Karena Zizi ini adalah perangkat lunak yang kita bangun, kita masuk input. Kadang-kadang
bahan yang dia dapat itu di luar nalar kita. AI ini Pak, ya, betul-betul. AI, ini AI. Sebentar lagi Pak Hasan bisa diganti posisinya sama Oh iya, satu hari. Kalau udah ada, makanya kita nggak kasih dia saham ini. Kalau lengkap, gua digeser bos. Kabel listrik dipegang Pak. Iya. Kabel copotnya. Jadi Zizi, hai Zizi, Ya tadi. senyumlah dikit. Zizi, coba ceritakan sedikit trik marketing seperti apa yang harus dikuasain oleh seorang agent sepak bola. Menurut data yang saya dapatkan, ada beberapa trik marketing yang dapat digunakan oleh agen sepak bola. Yang pertama adalah bangun jaringan yang luas dengan klub, pemain, pelatih, dan agen lainnya. Yang kedua, promosikan diri dengan baik agar dapat dikenal oleh klub sepak bola dan pemain. Lalu, berikan layanan yang berkualitas kepada pemain yang mereka wakili. Selanjutnya adalah gunakan media sosial untuk mempromosikan diri sebagai agen sepak bola. Bergabunglah dengan organisasi agen sepak bola untuk membangun jaringan dan mendapatkan informasi. Yang terakhir, ikut serta dalam seminar dan konferensi untuk mempelajari tentang industri sepak bola dan bertemu orang-orang berpengaruh. Begitu Hasani. Terima kasih Zizi telah Sama-sama. mengedukasikan saya dan para penonton. Dan saya sendiri juga teredukasi juga Pak. Oh gitu. tapi Mas Muli, Kadang-kadang kita perlu diingatkan. Mas Muli sepakat dengan Zizi apa itu? Sepakat. Ya, tentu banyak hal-hal yang lain juga. Kewajiban kita bukan hanya pada pemain tapi pada klub juga. Ya kan, karena agen pemain juga kadang ada juga yang mewakili klub, Ya. diutus klub untuk mencari pemain, ya kan. Dan satu lagi mungkin kita juga selain menjaga hubungan, kita juga bertanggung jawab. Kalau menurut saya ada lebih dalam lagi bagaimana kita bisa mendukung mendukung pemain itu bisa menghasilkan yang maksimal. Ya, ya. Jadi yang seperti saya bilang hal-hal lain kita harus punya komunikasi, kita harus tahu pemainnya bagaimana dia kurang training. Ada pemain yang kadang-kadang mereka menyepelekan nutrisi mereka. Hal seperti itu tugas kita tuh untuk mengingatkan mereka Ya juga. tadi yang katanya 24 jam harus kita ikut. Betul. Jadi tadi yang saya katakan Mas Muli ini kan tidak hanya seorang agent tapi sudah merangkap. Ya, bisa dibilang ayah juga. Udah kayak baby sister, udah baby sister. Kalau saya bilang mereka, saya bukan babysitter. Karena mereka udah profesional. Tapi Iya, saya iya, mungkin iya. sebagai partner mereka, Pak. Iya. Satu boat saya bilang. Kamu tenggelam, saya tenggelam juga. Mas Muli, ini sebuah topik yang cukup menarik. Kayaknya nggak cukup durasi yang diberikan oleh produser. Kita harus sambung lagi di lain waktu. Siap. Kita ngobrol lagi lebih dalam, Siap. yang lebih detail. Tentu ya saya masih banyak penasaran sih dengan experience yang Mas Muli dapat. Karena pekerjaan yang Mas Muli pegang hari ini itu tidak banyak. Sangat langka untuk ukuran Indonesia ya. Yang profesional ya. Tapi kalau hanya sekedar mengagenin pemain ala kadar, itu banyak. Dan saya banyak mengalami, di saat saya menghadapi orang seperti ini, banyak sekali ganjalan. Tapi kalau saya ketemu orang-orang seperti Mas Muli, itu waktu kita deal jauh lebih mudah. Karena kita sudah the same way. Ininya kita sama. Apa istilahnya, frekuensinya sama. Jadi sangat memudahkan. Kan saya banyak bermain di event, banyak main promotor segala macam. So, we need many people like you. Ya, Zizi, kita harus meninggalkan obrolan kita soal pemain, agensi pemain. Mudah-mudahan ini kita mengedukasikan people. Inilah kalau Anda menikmati sebuah pertandingan di sepak bola, tidak hanya dia, tapi ada orang-orang di belakangnya yang bisa membuat seorang pemain itu menjadi bagus, baik, dan malah menjadi superstar. Salah satu contoh, Mas Muli. Terima kasih Mas Muli. Terima kasih Pak atas waktu. Terima kasih saya Duda. Terima kasih Zizi. Terima kasih Hasani. Sampai ketemu di Hasani Corner berikutnya. All About Sport.